Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Shirley Amalia Husu dari kelas Humas 6D. Di sini aku ingin menjelaskan presentasi tentang public speaking. Apa itu public speaking? Public speaking adalah sebuah cara berkomunikasi untuk menyampaikan pesan atau informasi di depan khalayak atau sekelompok orang. Singkatnya, public speaking adalah kegiatan komunikasi yang dilakukan secara lisan di depan umum atau di hadapan sekelompok orang. Contoh dari kegiatan public speaking salah satunya seperti yang sedang saya lakukan ini, melakukan presentasi kepada teman-teman. Apa tujuan dari public speaking? Tujuan dari public speaking itu ada 4. Yang pertama, to inform, untuk memberikan informasi, di mana seorang komunikator menyampaikan pesan atau informasi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. So, yang kedua, to educate. Public speaking itu mampu mengajari atau mendidik orang lain karena dapat menyajikan permasalahan yang kompleks menjadi sederhana sehingga mudah dimengerti dan dipahami oleh khalayak. Yang ketiga, to entertain. Public speaking itu mampu untuk menghibur orang lain. Yang keempat, yang terakhir itu to persuade. Artinya dalam public speaking itu diperlukan strategi dalam penyampaian pesan untuk mempengaruhi, mengubah opini, pendapat orang lain agar dapat bertindak demi tercapainya tujuan. Selanjutnya, manfaat dari public speaking. Manfaat dari public speaking itu ada 5. Yang pertama, untuk mengurangi ketidaktahuan. Seorang komunikator menyampaikan informasi itu dapat memberikan pengetahuan kepada khalayaknya. Yang kedua, mengurangi tekanan. Dengan kita melakukan public speaking, berbicara di hadapan umum atau berbicara kepada khalayak, itu dapat mengurangi tekanan karena kita bisa meluapkan isi pikiran dan hati kita ungkapkan dengan berbicara kepada khalayak. Terus yang ketiga, untuk memperbaiki hubungan. Yang keempat, untuk memahami masalah. Dan yang kelima, untuk menyelesaikan masalah. Masalah dalam public speaking, yang pertama itu ada nervous atau cemas. Nervous, cemas itu ditandai dengan jantungnya berdebar sangat cepat, kemudian lututnya gemetaran, berkeringat, suaranya jadi gemeter, kayak mau ngomong iya gitu, nggak pede gitu ya. Kemudian sakit perut atau mual, mata berair, atau bisa juga tiba-tiba lagi menjelaskan lupa materinya. Itu adalah tanda-tanda dari nervous. Penyebab dari nervous yaitu mungkin pengalaman berbicara di depan umum adalah pengalaman pertama atau tidak biasa, kemudian suasana baru, terus juga merasa gugup karena sekarang sedang menjadi perhatian, kemudian tidak percaya diri, terus yang terakhir nggak pede untuk tampil di depan. Selanjutnya, masalah dalam public speaking yang kedua ada kurang memahami teknik public speaking. Nah, teknik public speaking ini nanti akan dibahas pada slide berikutnya. Yang ketiga, tidak menguasai materi, di mana kita sebagai seorang public speaker itu penting untuk selalu menyiapkan materi yang akan disampaikan, karena a public speaker is a true messenger. Teman-teman, perlu dipahami bahwa dengan kita menguasai materi, pesan yang ingin disampaikan itu dapat diterima dengan baik oleh publik. Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya yang pertama yaitu dengan mempersiapkan mental dan materi yang ingin disampaikan dengan melakukan banyak latihan. Yang kedua, menganggap bahwa demam panggung adalah hal yang wajar. Bahkan
artis sekalipun saat dia ingin menyanyi gitu ya, mengadakan konser, itu mereka juga terkadang mengalami yang namanya demam panggung. Jadi kita sebagai mahasiswa yang ingin belajar tentang public speaking harus menganggap bahwa demam panggung adalah hal yang wajar dan harus dapat mengatasinya tentunya ya. Terus yang ketiga, jangan takut gagal, karena kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Yang keempat, kita harus menguasai itu teknik public speaking yang akan dibahas pada slide berikutnya. Selanjutnya ada ekspresi wajah. Ekspresi wajah ini tentu sangat diperhatikan ya oleh para khalayak. Maka dari itu kita sebagai public speaker saat berbicara pastikan mata tidak terpaku pada suatu benda. Terus juga harus menghindari kecenderungan menggeleng-gelengan kepala. Biasanya kegiatan menggeleng-geleng kepala ini itu saat kita gugup ya, nervous gitu kan. Terus juga selanjutnya kita juga harus sering-sering tersenyum ya. Saat melakukan pidato public speaking itu harus membiasakan tersenyum agar terkesan ramah oleh khalayak. Selanjutnya ada kontak mata. Jadi saat kita melakukan public speaking, kita itu kalau bisa ya itu menatap khalayaknya agar terkesan penyampaiannya itu dapat banget lah, feel-nya dapat gitu ya, benar-benar diperhatiin oleh khalayak. Selanjutnya bahasa tubuh, dimana dalam suasana formal berdiri itu selalu lebih baik daripada duduk. Seperti gerakan tubuh menunjuk ya. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Sebelah sana, sebelah sana. Nah, itu juga merupakan bahasa tubuh agar khalayak tertarik perhatiin kita gitu, memperhatiin kita secara baik. Slide selanjutnya tips merebut perhatian. Yang pertama, kita itu harus tampil dengan penuh percaya diri. Kemudian istirahat yang cukup, banyak latihan berbicara di depan cermin. Kemudian menyiapkan bahan-bahan pidato dengan baik dan tersusun secara sistematis. Memakai pakaian busana yang sesuai, yaitu dengan memilih aksesoris yang menunjang performance dan tentunya harus nyaman ya. Menggunakan alat audiovisual itu sangat mendukung sekali ya performance penampilan kita, supaya khalayak itu memperhatikan dengan baik, menyimak. Kemudian kita juga harus bersahabat dengan audiens dan media. Dan yang terakhir itu diusahakan supaya datang minimal 30 menit sebelum acara dimulai. Baik, selanjutnya aku akan memberikan tips and trick dalam membuka presentasi yang baik. Yang pertama yaitu dengan memberikan pujian yang tulus kepada audiens. Seperti dalam pembukaan, bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang saya hormati, yang saya banggakan. Wih, ada teteh nih yang cantik, itu ibu-ibu yang kerudung merah. Cantik banget, senyumnya manis ya. Itu salah satu pujian. Kemudian yang kedua, memberikan lelucon. Yang ketiga, memberikan pertanyaan misterius. Dan yang keempat, mengutip pendapat orang bijak. Seperti aku katakan bahwa kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Itu merupakan salah satu kutipan dari orang bijak. Tadi sudah tentang tips and trik membuka presentasi. Sekarang tips dan trik dalam menutup presentasi. Nah, dalam menutup presentasi yang pertama kita itu harus namanya membuat ringkasan dari materi yang sudah kita sampaikan. Kemudian kita bacakan lagi, kita sampaikan lagi agar khalayak itu mengetahui titik poin dari apa yang kita bicarakan, garis besar, garis benang merah dari apa yang kita sampaikan. Kemudian yang kedua, meminta audiens meneriakkan slogan tertentu. Kemudian yang ketiga, memberikan pertanyaan yang memotivasi. Dan yang keempat, memuat lelucon yang relevan. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Kemampuan berbicara itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Perlu dipahami, siapapun juga bisa menguasai public speaking. Kita hanya perlu banyak berlatih agar dapat menghilangkan demam panggung. Selain itu, kenalilah khalayak yang akan dihadapi.
Saat berbicara di depan khalayak, diusahakan untuk selalu berpakaian rapi dan serasi dan berbicara dengan ikhlas serta percaya diri. Just speak up. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.